Suatu hari di negeri plus 62, seorang pria lulus dengan peringkat yang memuaskan. Kita sebut saja dia Bayu. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, setelah lulus dari sekolah, Bayu mencari pekerjaan. Namun, karena lowongan pekerjaan yang sedikit, Bayu pun berencana pergi ke luar negeri. Bermodalkan ilmu yang dia dapat dari universitas, Bayu yakin bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Apalagi di luar negeri masih banyak yang membutuhkan tenaga kerja. Namun hal itu sulit untuk direalisasikan. Hal itu dikarenakan negara sedang menangguhkan visa untuk ke luar negeri, diakibatkan oleh pemungutan pajak di visa yang rendah. Bayu tidak kehilangan harapan. Dia berpikir, jika dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kenapa dia tidak membuat pekerjaan? Bayu pun mengambil pinjaman uang ke bank negara. Dia menjaminkan tanah tempat kantornya yang akan dibangun. Bayu akan membayar hutangnya kepada bank negara secara mencicil setelah bisnisnya berjalan. Rencana pembangunan pun dimulai. Bayu benar-benar tidak sabar menunggu gedung kantornya jadi. Dia juga berharap semoga bisnis ini berjalan lancar dan dia bisa membuka lowongan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai bentuk pengabdiannya terhadap negara. Namun masalah pun datang. Para preman dan ormas memalaki para kontraktor. Para pekerja bangunan mengadukan keluh resahnya kepada Bayu. Mendengar keluh resah para pegawainya, Bayu pun melaporkan hal tersebut pada aparatur negara. Bukannya langsung ditindaklanjuti, para polisi malah meminta bukti seperti apa tindakan ormas dan para preman. Bayu pun memberikan 2 orang saksi, bukti video dan foto. Meskipun telah diberikan bukti, bahkan saksi, kepolisian sama sekali tidak menindak ormas maupun para preman. Maka, atas dasar tersebut, Bayu pun dengan terpaksa harus memberikan sejumlah uang demi menjaga para pekerja. Uang itu diambil dari modal pembangunan gedung kantor. Usaha yang dilakukan Bayu untuk menjaga para pekerjanya terbukti sia-sia. Dia sudah tidak bisa lagi membayar para pekerja dan pembangunannya pun mangkrak. Hal itu dikarenakan uang modal pembangunan habis oleh ormas dan preman. Ditambah beberapa kuli menjual barang pada ormas dan preman. Bahkan ormas dan preman menyetorkan uang hasil pungutan liar mereka ke pihak kepolisian. Kini Bayu sudah tidak memiliki apapun. Yang dia miliki hanya hutang yang menumpuk. Bayu hilang arah. Tidak ada lagi harapan. Jangankan untuk bayar hutang, untuk hidup saja dia sudah tidak tahu harus melakukan apa. Keputusasaan menelan Bayu. Dia pun naik ke atas menara listrik. Mungkin hendak mengakhiri hidup. Warga yang melihat Bayu langsung menghubungi pemadam kebakaran. Dengan segera damkar pun menuju lokasi. Namun damkar tidak bisa datang tepat waktu. Hal itu dikarenakan karena kemacetan yang melanda. Orang-orang yang egois yang tidak mau mengalah. Mobil parkir di sembarang tempat. Dan tukang parkir liar yang tidak mau bertanggung jawab. Serta pungutan liar di jalanan yang membuat kemacetan semakin intens. Apa yang akan terjadi pada Bayu? Apakah dia akan mengakhiri hidup? Apakah para petugas damkar bisa datang tepat waktu? Bisakah mereka menyelamatkan Bayu? Ada seorang petinggi yang bilang bahwa negara tidak akan rugi jika hanya kehilangan 1 nyawa. Tapi ada seorang pemimpin negara yang berkata, 1 nyawa saja kau tidak bisa selamatkan. Bagaimana bisa menyelamatkan banyak nyawa?